Saat-saat jobless tapi umak nawak Munyas ulales Kadit ojir tidak masalah Refreshing. Halo, nang Boso Malangan. Beberapa kata Boso Malangan tentang kuliner iki wajib umak ngerti. Ning alam iki akeh panganan sing kane-kane. Nah, nomor 1 oskap. Oskap iku bakso. Nomor 2 utus alias soto. Nomor 3 etas alias sate. Nomor 4 cep alias pecel. Kayak umak sing nyang alam biasane favorite umak iku nakam apa? Komen yo. Ke tempat tujuan. Sebenarnya ayah sih bukan si paling Malang utawa bukan budayawan wong Malang gitu. Tapi sebagai arek Malang, sing lahir di Malang, gede di Malang, panggilan hati lah yo. Sebagai arek Malang asli yo, budaya Malangnya ya kudu bener-bener dijogo, dilestarekno gawe arek masa depan, terutama bahasa. Bahasa Malangan itu kan sebenarnya kan yo ono sejarahnya kan, yo enggak asal-asal jeplak tapi memang digawe di masa perjuangan. Akhirnya berkembang jadi bahasa gaul arek Malang. Kan kowe mbok iso arek Malang gue basa Malangan. Saya ono arek Malang ditakoni, emang rumah lu di mana? Di Sumawe, Bang. Kapan sore? Komennya apa? Komennya apa? Kalau komen. Wah kena. Yo. Komennya ngomong. Komennya bisa. Zaman adek kuliah ben malah arek sak kelas dadi gawe basa Malang. Lah kan iki kan kudu kan koyo ngene iki. Zaman adek kuliah biyen arek sak kelas dadi basa Malangan. Nah, iki kan iki kudu ngono kan Malangan ori lho. Tahun 90 sampai 2000-an. Nah, arek luar Malang malah ngomong Jawa, tapi logat masing-masing bahkan berusaha iso walian kabeh diwalik lah. Bahasa Malangan itu kan sebenarnya kan lebih identik iki yo wong embongan ya. Ya iku yo belajarnya yo di embong iku. Ya akeh nih biyen. Makanya kan lek biyen kan tuwek-tuwekane wong-wong kan kabeh kan di basa Malangan, luwe ngomong bahasa di embongan Malang iki. Jarang kan wong bahasa Indonesia biyen diguyu lek wong ngomong bahasa kono manganmu isuk sik sarapan pohonge kok ate bahasa Indonesia barang lah. Jadi akhirnya kan mau nggak mau kan oh yo aku tuh ngerti wong iki apa sing diomongno wong aku tuh ngerti. Jadi yo mau nggak mau tetep iso basa Malangan. Sejarah walian ini cukup panjang ya. Jadi walian itu kan bahasa yang isinya adalah kata yang dibolak-balik. Dan itu fenomena yang ada di mana-mana. Dia global ya. Prancis misalnya namanya adalah verlan. Itu adalah balikan dari lanver. Lanver artinya adalah terbalik gitu. Nah terus dibalik menjadi verlan. Kemudian smibanis kalau di Belanda. Itu dari kata smip yang balikan dari bims. Bims singkatan dari Bijlmer gitu. Di Asia juga ada ya. Jadi golagat itu adalah balikan dari Tagalog di Filipina gitu. Karena kan memang kreativitas bahasa manusia ya membolak-balik gitu tuh kayak salah satu cara yang paling cepat untuk membuat seseorang terkelabui. Nah, awalnya saya anggap sebagai semacam urban legend gitu ya, karena untuk mewawancarai atau mencari narasumber yang betul-betul bisa membuat kesaksian gitu ya bahwa walian dipakai untuk melawan penjajah gitu kan ya, itu susah. Cuman sedikit demi sedikit saudara mereka yang mendengar secara langsung gitu ya bahwa para mantan pejuang kemerdekaan ini memakai kata-kata yang dibalik. Nah, kata-kata yang dibalik ini dipakai untuk kode. Misalnya ketika mereka mengajak untuk ketemuan di rumah seseorang gitu ya. Engko ingep ker, dek hamure sam iki gitu. Jadi kata kuncinya kan hamur, kemudian ingep bea bengi gitu. Kemudian ada kata kunci yang berbau peperangan juga. Misalnya mata-mata, itu mereka pakai kata atam keat. Ya, atam keat kalau dibalik itu
nggak langsung literal mata-mata gitu ya, tapi kita bisa menyambungkan konotasinya gitu ya, atam dan keat. Kita ngomong keresahan. Sebelum ada kedai Sebastian, saya sudah buka beberapa kedai kopi juga. Dan saya risih kalau denger sing jenenge arek pakai, mohon maaf ya, lu gue gitu. Saya merasa keri, saya sebagai orang Malang rada keri gitu loh. Ini iki nawak-nawak sawal iki. Halo kes. Iya, halo kesi. Iki Mas Teguh. Mas Teguh, nggih. Otrahum. Oh, tahu. Udah beda. Iki duwe akun basa walian. Oh, wangas lop ya. Tahu ya. Apa sih dikelau? Wah, ya hablo bijo. Ya. Makasih nyo ya hablo bi. Alias ikro ki musuh tahu ya. Tapi Otrahum kudu Arunda. Oh, kudu Meksiko. Kudu Meksiko. Itu Meksiko. Iya. Malang dalan lagi malang dalan. Oke, ngalam yo. Siap. Yang ini bisa Biasa ya anu kok pengalaman. ngalaman. Karena ya ngalaman kabeh. Woi. Dulu pas zaman saya kuliah, orang Jakarta Jabodetabek masuk ke Malang pengen bisa bahasa Jawa. Kenapa harus orang Malang kok melok-melok basa Jakartaan gitu. Padahal di mana kita berada kita harus adaptasi sama orang lokal kan sepertinya itu. Jadi sekarang malah kebalik. Nah, dengan keresahan itu saya akhirnya mikir saya harus saya mau benar-benar menghilangkan pelan-pelan gaya bicara anak-anak sekarang itu ke gaya lokal. Karena saya senang banget kalau seumpamanya tempat warung saya itu dihuni oleh orang-orang lokal. Nah, akhirnya untuk membuat anak-anak muda itu membiasakan basa Jawa paling tidak dan memperkenalkan basa Malangan, akhirnya saya membuat gimmick istilahnya itu adalah basa walian. Jadi siapapun orang yang datang kecuali bule, kalau bule kelihatan bule. Jadi langsung pakai basa Malangan. Om, ipo khusus utas. Langsung guys, langsung. Jadi ya saya punya satu media, satu alat yang membuat orang-orang akhirnya dipaksakan untuk mendengar bahasa Malangan dan belajar ngomong bahasa Malangan.
Maca sana kertas. Membaca sarap. Kertas apa out? Out. Tanpa gelar apa ya? Oke. Terus next apa? Ipok tubruk usus. Oh, khusus. Oh, ini. Solid. Tambah talem menutas. Es apa? Sanap. Es. Maca sanap out. Ya. Perkembangannya gitu ketika tahun 50-an, 60-an itu mereka banyak dipakai di kalangan residivis, kemudian kalangan yang cukup punya stigma buruk di masyarakat. Jadi orang jalanan gitu ya, kriminal-kriminal gitu ya. Itu disimpulkan seperti itu. Misalnya ramalek itu dari kata makelar, kemudian ada kata sitrak itu dari karcis ya. Karena kalau jualan karcis ya konteksnya zaman dulu itu misalnya mau nonton pertunjukan apa gitu ya. Kalau belinya lewat calo, nah itu bisa lebih murah atau gimana gitu. Jadi untuk menyembunyikan itu dari aparat gitu ya, sitraknya orib gitu ya. Ya, jadi biasa di ini ya sangkut pautkan dengan premanisme gitu. Kata silup juga mulai muncul di era ini karena memang ingin menghindari polisi gitu ya. Jadi silup-silup hati-hati, ono silup ker gitu. Silian koncengan karo nawat golek hiburan uklam nangkai. Di era tahun 70-an itu mulai rame dipakai di anak-anak muda. Jadi masuknya ke anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Nah, di sini saya banyak sekali mengenal narasumber dari anak-anak SMA Tugu karena di zaman itu yang paling populer di Malang itu adalah SMA Tugu. Jadi SMA 1, SMA 3 sama SMA 4. Nah, mereka ini biasanya nongkrong-nongkrong gitu kan. Nah, mereka pakai kata walian di situ. Dan data dari penutur di era 70-an ini cukup valid karena mereka sampai sekarang masih sering bertemu reunian gitu dan kebanyakan acara reuni mereka selalu diberi label walian. Misalnya Uklam Tahes gitu ya. Kalau nggak salah yang alumni SMA 1 itu rutin membuat kegiatan Uklam Tahes. Melaku sehat gitu. Nah, kalau era 80-an ini konteksnya adalah walian digunakan sebagai bahasa pemersatu, sudah mulai muncul sebagai bahasa solidaritas. Karena dari akhir 70-an sampai 80-an, Malang itu dipenuhi oleh banyak geng-geng gitu ya, yang ya mereka membuat geng itu biasanya berdasarkan tempat tinggal mereka. Jadi kampung A, kampung B, kampung C gitu ya. Terus komunitas nongkrong mereka pada zaman itu ya itu saling tawuran gitulah ya. Nah, mereka nggak rukun gitu. Kemudian muncul ide untuk menciptakan satu forum di mana mereka tuh bisa merasa sebagai satu bagian dari Kota Malang. Nah, ceritanya muncul Arema ini. Nah, bahasa walian kemudian yang memang sudah digunakan oleh komunitas anak nongkrong pada zaman itu diadopsilah menjadi bahasa solidaritasnya Arema. Bola gitu ya, bahasa waliannya adalah lap-lapan. Jadi bukan alop, tapi lap-lapan karena main bal-balan gitu kan ya. Kemudian sapaan ker gitu ya, itu semakin akrab kita dengar di kalangan pendukung Arema. Basa Malangan iku brand identity. Brand identity ini arek Malang. Brand identity Arema, iya Arema, brand identity. Tapi Arema itu masih tergantung sama supporternya. Dia akan rame kalau supporternya loyal.
dia akan sepi kalau supporternya sudah gak loyal. Tapi basa Malangan nggak akan hilang. Semua kaum embongan, orang jalanan yang seumuran saya itu masih bisa menerima, bukan masih bisa menerima, mereka masih menggunakan bahasa Malangan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Itu nggak akan hilang. Dan itu adalah brand identity. Ini identitas. Kalau aku dewe yang tahu Mas yo, pengalaman di pas melaku truk, nyupir truk kirim yang Pulau Gadung. Di Pulau Gadung itu kan rata-rata kan golongannya preman lah. Aku parkir, kalau aku teko kono bengi, kait bongkar aku menesu. Aku bengi parkir gitu. Ngopi lah, aku depan-depan ya ngomong biasa ngene iki ya. Sebelah iku ono wong. Omah ndi sam? Ora di koran langsung kan. Otrahum sam. Sing itu kancaku Jodipan. Jodipan kan. Muarta ngambil Gang 5 ngono. Lho rene lapor rene. Lah iku trukku. Wis trukmu jarno ndek kono, lek ono apa-apa ngomong aku. Padha malangi. Aku panjen sam. Oh ya wis. Dadi kan kene ngomong-ngomongan ngono kan lek di sekitar kita ono kan mesti roh. Lek iki wong Malang. Gak kira sampe wong Blitar ora gak mungkin. Sampe wong Malang. Mau ngalam Mas Sam. Nah, dengan bahasa kita yang ada di Malang ini akhirnya kita nyambung. Ada kan di budaya, ada di kultur, dan kultur kita itu diakui oleh wong diri. Sama yang Kalimantan ngomongnya sama koyo ngene iku jelas arek Malang. Gak mungkin arek Blitar. Dan itu kan perlu ada jati diri itu kan perlu kita kuatkan di gaya arek saya. Kalau ngomong lingkungan, ya lingkungan yang basa Malangan itu hanya saya dapatkan pada saat saya bertemu dengan teman-teman lama. Nawak-nawak halokes, kawan-kawan sekolah di SMA Tugu waktu itu. Jadi hampir sudah hilang. Cuma lek ketemu mana, nipok janjian itu sudah pakai basa Walian di WhatsApp. Ketemu, ya basa Walian akhirnya. Kalau kita ngomong lingkungan sudah hilang, untuk basa Malangan sudah hilang. Cuma itu bisa tumbuh lagi kalau seumpamanya saya ketemu sama teman-teman lama. Nah, jadi di rumah pun tetangga-tetangga itu yang cuma tua-tua tok sing iso basa Malangan. Naskim bes. Oke, naskim bu. Naskim le. Ana yo, ada. Nawakku, Genaro Arudam. Dim, Pakku Arudam. Bu, aku Probolinggo. Tika turis Prancis belajar basa Malangan. Oh Yisam. Oh Yisam. Oh Yisam. Saiki makanya ya, generasi saiki kan lebih seneng iku lebih dianggap wow lek gumbulane arek-arek Jakarta dengan bahasa sing ono Inggris terus bahasa iku bahasa sing dianggap mereka gaul karena apa? Sosial media sekarang memang jadi salah satu tolak ukur ya. Kon iso ngomong gayamu bahasa koyo ngono iku kon dianggap wis paling gaul, paling keren. Padahal basa Malangan yo keren loh. Gak ono basa Malangan iku mempelajari basa Malangan iku yo angel loh. Enggak semua orang iku memoro iso ngomong basa Malangan. Malik kata-kata pun kadang wong yo sik bingung ngono lho. Makanya kan ya arek-arek saiki kan ya kudu bener-bener dikei informasi ya apa basa Malangan. Ayolah ngomong basa Malangan. Lah iso iku arek Jakarta sing nyang kene iku murokno basa Malangan. Minimal murokno misuh ngono lho. Misuh sing bener. Ojo jancok, tapi jancuk ngono lho. Lho kalau ngomong sok tahu ada ngomong utas ya, satu balik utas. Terus orang ngomong siji juga satu, siji basa Jawa. Cuma kan dibalik ijis, kan nggak layak, nggak wajar. Tapi dalam hati saya tak tepuk tangan. Bosaku digawe. Walaupun salah. Iku wis seneng banget aku. Berarti orang begitu pesan di sini, kenapa ya? Aku denger, kenapa ya? Kok utas? Kan Malang bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kenapa nggak ijis? Mereka debat sendiri, nggak ada jurinya, nggak ada. Saya cuma denger aja. Itu aku tepuk tangan, wah sukses. Ngono. Itu goal saya itu, ngono. Jadi mereka setelah pesen, ambil tempat duduk, ngobrol tentang bahasa Malangan. Mereka membahas sendiri, nggak ada solusinya. Tapi biarin, itu sudah cukup untuk jadi saya seneng gitu loh. Jadi nggak pernah saya nyalahin, kecuali koncoku dewi, kok niku wong Malang, gak basa Malang kok apa lah, ngomong lah ngono.
Cuma kalau semuanya orang luar, saya tahu dia orang luar, dengan basa walian yang salah gak karu-karuan, saya tetap salut. Bosoku digawe. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang berkomitmen mendukung berbagai upaya pelestarian bahasa Malang, baik melalui literasi, festival budaya maupun kolaborasi dengan komunitas dan pelaku budaya. Kami percaya bahwa pelestarian bahasa walian atau bahasa daerah adalah bagian penting dari memperkuat karakter dan jati diri. Selain dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pemerintah Kota Malang juga berperan aktif dalam pelestarian bahasa walian. Di antaranya adalah Dasa Bakti Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang yang memasukkan unsur bahasa walian, yakni ngalam idrek dan ngalam tahis. Harapannya bahasa walian tidak hanya bertahan sebagai simbol masa lalu, tapi terus hidup, berkembang dan menjadi kekayaan budaya yang membanggakan Kota Malang di tengah arus globalisasi. Saya terus terang rodok-rodok iri dengan Jogja. Jogja punya Dagadu. Dikenalnya dari apa Dagadu? Dari merchandise, dari kaos. Nah, dia lo bisa mempertahankan. Kenapa kita enggak? Padahal saya yakin di Jogja juga sama seperti di Malang. Mereka pakai bosonya dia, boso identitas lokalnya dia, itu juga orang tua-tua. Orang anak muda-muda juga banyak yang nggak tahu. Nah, tapi dia bisa menelurkan yang namanya produk yang akhirnya menyebar seluruh Indonesia. Akhirnya semua orang tahu bahwa di Jogja itu ya ono bosone dhewe, boso lokal prokem gitu loh. Nah, dengan rodok sedikit keirian itu, akhirnya saya mencoba untuk Malang gak itu mati, Rek. Rindu ke tempat tujuan, Taman Singa, Balai Kota. Halo, nang basa Malangan. Ngomongno Malang iku gak ono entere yo. Meso iku yo, nek ngarani meso yo. Iku nyene khas. Tapi sebenarnya kan iku sebagai ungkapan rek yo. Iso ungkapan pegel, iso ungkapan seneng. Lah, lek arek Malang, nang Malang, ini akeh dibeset supaya cek akeh to kasar Jalan stasiun Kota Baru. Saat puaskan keinginan berburu rindu ke tempat tujuan.